Hai, ketemu lagi sama gua Hendra di KDI Kelas Drum Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar buat teman-teman pemula maupun buat teman-teman yang udah main tapi belum pernah belajar atau yang disebutnya otodidak, belajar sendiri-sendiri gitu ya. Nah, hari ini gua akan ngebahas gimana caranya kita memegang stick dengan benar. Ya, jadi banyak yang otodidak termasuk gua dulu itu udah main berapa lama ya, udah ada 4 tahun 5 tahun lah ya gitu. Dan waktu les baru pertama kali les ternyata salah, megangnya salah, cara mukulnya salah. Waduh, ternyata selama 5 tahun uh, bukan wasting time ya, tapi karena waktu itu juga belum ada kesempatan untuk belajar sampai akhirnya benar-benar cari tempat les yang bagus ya, dengan guru yang bagus juga yang kita tahu. Akhirnya gue diajarkan dari dasar lagi, mantep. Nah, kali ini gue akan sharing semua yang pernah gue dapet ke teman-teman semua, sahabat-sahabat KDI. Yeah, istilahnya sahabat KDI ini ya. Oke, nah kita akan membahas dua grip dalam bermain drum ya. Kita semua udah tahu. Kalau yang belum tahu nih, yang pertama itu namanya match grip ya, match grip. Yang kedua traditional grip. Yang pertama match grip itu yang kayak gimana sih? Nah, match grip itu yang teman-teman biasa lihat yang begini ya. Jadi megangnya begini gitu ya. Oke, kanan kiri sama. Nah, satu lagi traditional grip. Nah, traditional grip yang sering gue pakai ya. Untuk traditional grip ini sudah ada video tersendiri, teman-teman bisa yang mau mendalami tentang traditional grip bisa nonton video yang judulnya belajar traditional grip. Nah, hari ini gue akan ngebahas tentang yang match grip. Oke. Nah, jadi gini, match grip itu dalam hal grip kita harus poin utamanya itu ada di titik fulcrum namanya ya. Biasa kita mainkan begini ya, kadang-kadang ada yang begini ya, agak maju gitu, ada yang di belakang begini ya. Nah, ini teman-teman kita akan pelajari lebih detail lagi. Nah, ini titik ini yang kita pakai ya, ini namanya titik fulcrum point ya. Jadi titik keseimbangan yang bisa kita dapatkan untuk membantu kita dalam memainkan drum ya, dalam latihan, dalam bermain gitu ya. Nah, ini akan menentukan di mana posisi yang mendapatkan rebound atau pantulan yang lebih banyak ya. Jadi gampangnya gitu nih, fulcrum. Nah, fulcrum ini contohnya seperti ini. Jadi balancingnya kita cari yang lebih banyak. Karena apa? Karena kita akan menggunakan stick ini dengan cara yang benar supaya kita bisa lebih cepat ya, dan juga lebih powerful gitu ya. Kalau titiknya udah salah, teman-teman akan mengalami kesulitan. Biasanya nanti ada yang sakit, ada yang sticknya lepas, ada yang nggak cepet-cepet. Maksudnya nggak cepet-cepet, speednya nggak nambah-nambah gitu ya. Itu pengaruh semua dari titik fulcrum ini, gitu ya. Oke, nah titik keseimbangan yang gue maksud tadi itu seperti ini teman-teman. Jadi kita akan menentukan di mana nih, di sini atau di sini atau di sini atau di sini gitu ya. Nah, kita cari aja pantulan atau rebound yang paling banyak ya. Contoh misalnya kita agak ke depan nih mainnya ya. Jadi fulcrumnya lebih ke tengah ya. Nih, tuh teman-teman yang biasa ini yang sisanya banyak nih main ya, yang main begini nih. Nah, kita lihat ya fulcrumnya. Saya lepas jarinya. Nah, kita pantulin dia di pad. Dia malah ke belakang. Dia malah terlalu ke belakang tuh, beratnya di belakang gitu ya.
Nah, ini akan mempersulit kita untuk melakukan stroke yang lebih cepat, ya. Kemudian powernya. Jadi kita kayaknya akan berusaha dengan sekuat tenaga gitu, ya. Kalau fulcrumnya di sini, ya. Kecuali lagi iseng-iseng, ya, main-main lagi iseng gitu ya. Nah, ini nggak enak banget juga ya niatnya ya, gitu ya. Kalau lagi iseng-iseng aja di rumah nyoba-nyoba, it's okay, gitu ya. Nah, tapi untuk latihan benar jangan. Saya nggak saranin karena nggak ada nggak ada pantulan. Benar-benar teman-teman harus effort banget gitu ya, untuk tenaga banget gitu, untuk berusaha banget gitu untuk ngedapetin speed atau ininya gitu tuh nggak ada gitu, malah ke belakang tuh. Oke. Nah, yang kedua, kalau di ujung apa yang akan terjadi? Ya, nih lihat. Tuh. Ada rebound dikit, langsung ter ya, langsung mati. Ya, ini akan sulit karena kita nggak ada yang namanya fingering nanti ya. Ya, sedangkan fingering ini dibutuhkan 3 jari yang lain ini, 3 jari ini. Oke. Nah, kita majuin dikit. Jadi titik fulcrum, teman-teman yang bingung. Jadi tepatnya di mana dong kak? Berapa senti dong kak? Oh, ini wah ada tuh yang sampai kayak begitu gitu ya. Dulu juga banyak pertanyaan, termasuk saya juga. Sampai akhirnya saya dengan pengalaman-pengalaman bermain, saya ketemu, maksudnya gini, oh ya ini nih udah enak. Saya ambil patokan nih ya. Teman-teman bisa lihat nih ya. Oke, tuh, tuh, tuh. Kalau teman-teman ketengahin, oke, nih, sini, sini. Itu ada di batas pergelangan tangannya kalian. Nah, itu dia. Ya, jadi itu cara cara paling gampang untuk menentukan titik fulcrum yang mendekati rebound paling banyak. Kita lihat ya. Tuh, ya kan? Kalau tadi terlalu depan, malah ke belakang. Oke, kalau terlalu ke belakang, malah mati. Gitu, ya. Ini akan, nah ini yang benarnya. Nah, begitu juga dengan tangan kiri, sama. Nah, berikutnya teman-teman mesti posisinya itu, nah gini nih, lurus. Kira-kira dia pokoknya searah dengan lengan, gitu ya. Nih. Nah, waktu kalian tekuk, ya sikunya, ini tuh lurus tuh. Tuh, tuh. Jangan biasakan mukulnya begini. Nah, ini kalau saya lihatin dari bawah tuh ada sudut. Nah, ini jangan ya. Biasakan ini lurus. Ya. Nah, waktu teman-teman taruh sticknya di snare atau di tom-tom atau di pad, itu usahakan bentuknya, nih ya, kalau saya taruh di tengah ini, tuh, ini tetap lurus nih, ini tetap lurus, ini juga tetap lurus. Nah, bentuknya seperti tuh, A atau apa tuh, dari situ V, V, tuh, ya, tuh A, gini, tuh, ya kan? Ini kan nggak begini, nggak begini juga, gitu ya. Cherry bell ya, teman-teman ya. Jadi lurus gitu. Nah, kalau lurus ini akan ketemu di satu titik nih. Oke? Tuh. Gitu. Nah, ketemu deh. Nih ya, teman-teman yang sering banget kejadian adalah yang baru belajar atau yang sudah lama main, perhatiin. Gripnya itu ada di sini. Tuh. Jadi bukan megangnya seperti ini. Ini kayak megang apa? Samurai apa? Apa? Ada juga yang megangnya begini. Nih telunjuknya nih. Ini nggak ada fulcrumnya nih. Kalau kan fulcrum itu tadi antara
telunjuk sama jempol. Jadi 3 ini kalau saya lepas, titik fulcrum tetap berjalan, tetap berlaku. Nah, kalau teman-teman begini, saya lepas 3-nya, akan jatuh teman-teman gitu ya. Akan jatuh sticknya. Ya. Nah, itu mungkin akan menjawab pertanyaan teman-teman. Ada sebagian teman-teman yang bilang, kok stick saya sering lepas ya kalau latihan ya. Nah, mungkin nggak begini. Mungkin begini. Gitu ya. Atau yang sering juga banyak kejadian, udah benar begini, tapi jempolnya di samping. Tuh, gini tuh. Tuh. Ya, pakai sampingnya jempol gitu. Bukan, dia ada di sini nih sticknya. Tuh. Oke. Oke. Nih, dasarnya. Ya, kiri kanan sama. Oke. Match grip. Nah, kalau teman-teman udah ininya udah mateng, ya, ini jangan sampai kendor. Ya, ini yang tetap kita keep. Ya, jadi dia nggak akan maju, nggak akan mundur. Kalau teman-teman masih ngerasain waktu latihan di pad itu kadang-kadang mundur maju, berarti perhatikan lagi ininya belum kencang. Ya, nggak usah terlalu yang wah di sampai pegel, enggak. Teman-teman jepit aja dikit, dia nggak akan ini kok kesot kan. Ya, jadi dia nggak akan lari gitu, kecuali teman-teman basah ya, keringetan gitu ya. Jangan dilap dulu. Nah, ini kering, nggak akan lari dia. Oke. Nah, kalau teman-teman udah dapet fulcrum ya, kita lanjut ke teknik berikutnya dari match grip ya. Apa yang kita gunakan waktu kita bermain atau latihan. Ya, di sini ada 3 titik atau 3 teknik ya yang akan menentukan powernya teman-teman. Yang kedua, speednya teman-teman, cepatnya, kecepatannya, ya, kekuatan atau power sama speednya. Nah, 3 teknik ini ya itu akan berbanding terbalik jika di compare dari 2 power dan speed ini. Nah, teman-teman bingung kan? Jadi gini, oke, akan saya bahas pelan-pelan. Jadi, yang pertama adalah dari lengan, ya, lengan. Nomor 1, lengan. Oke, teman-teman sering ya lihat main, wah ini tangan sampai sampai apa istilahnya kemana-mana gitu ya. Nah itu motionnya dari arm ya, siku yang lebih menentukan ya. Jadi waktu dia udah ngangkat dari lengan semua ini dan kemudian sikunya yang akan berpengaruh banget ke powernya ya, mukul. Oke, itu 1. Jadi 1 adalah arm. Kedua adalah wrist atau pergelangan tangan. Ya, kita sering lihat. Nah, yang begini. Oke, wrist atau pergelangan. Ya, jadi kadang-kadang kita misalnya nggak main yang powerful banget, cukup kita pakai setengah lengan ini. Berikut juga dengan wrist pergelangan. Nah, kadang-kadang kita mainnya begitu tuh ya, dari siku. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu fingering. Nah, fingering ya. Oke. Nah, ini yang saya bilang, dari 3 poin ini, 3 teknik ini yaitu arm, wrist sama fingering itu akan memiliki fungsi yang berbeda untuk pertama power, kedua speed. Jadi untuk power paling kencang ya itu dari arm atau sikunya juga gitu ya, dalam hal ini siku. Oke. Yang kedua, power yang medium istilahnya ya, kalau kita hanya menggunakan wrist. Ya, jadi teman-teman mukul begini sama mukul begini itu pasti akan lebih kenceng yang ini kan, gitu loh. Ya, jadi ini yang medium.
Nah, power paling kecil itu fingering, gitu. Nih, ya. Teman-teman cara ngeceknya boleh begini deh, teman-teman di kaki gitu ya, teman-teman pukul pahanya kalian dengan jari doang. Terus dengan pergelangan. Nah, udah mulai kencang. Yang paling kencang nih dari sini nih. Gitu ya. Nah, teman-teman dapat gambarannya ya. Teman-teman bisa dengan jelas mengerti bedanya gitu ya antara fingering, wrist sama armnya gitu ya, siku. Oke. Nah, itu untuk segi power. Yang kedua untuk segi speed. Nah, ini dia akan berbanding terbalik dengan si power tadi ya. Jadi yang tadi paling kencang ini untuk speed ini akan paling lambat ya, ini akan paling lemah speednya. Karena kalau kita begini mukul ya nggak akan bisa gitu ya. Nggak ada orang mukul, teman-teman cari di YouTube manapun bunyinya gitu ya, tapi tangannya begini teman-teman, nggak ada gitu ya. Oke. Terus yang kedua itu yang medium adalah dengan raise. Itu akan lebih cepat dari yang ya kan? Nah, paling cepat lagi itu fingering. Ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, kalau untuk power atau untuk speed ya, berbanding terbalik ya. Nah, jadi kita gunakan 3 teknik tersebut. Jadi nggak ada yang bilang apa istilahnya, oh ini salah, pakai lengan salah, oh pakai ini salah, harus ininya doang, ininya diem. Nggak juga, masa main begitu. Gitu. Tetap main ada motionnya gitu ya, ada motionnya. Yang disebut motion tuh atau ayunannya atau gerakannya gitu ya, itu yang bikin orang feel enak gitu ya. Terus apa namanya, ada beberapa teknik yang memang butuh motion gitu ya. Nah, itu dia teman-teman. Jadi match grip ya berlaku juga, pokoknya kiri kanan sama deh ya, dari arm, terus kemudian wrist, kemudian fingering ya. Ingat, lurus bikin bikin V, J ya, terus fulcrum. Nah, oke. Sampai di sini pelajaran tentang match grip ya, teman-teman bisa lanjutkan ke latihan-latihan berikutnya di video-video KDI yang lain. Banyak banget di sini gue share tentang latihan-latihan tangan, di drum, ya banyak banget buat meningkatkan skill teman-teman semua. Mau ningkatin speed, mau ningkatin fill in, banyak teknik ya, rudiment, ada semua di sini. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya, video-video berikutnya akan ada video-video yang menarik yang lainnya. Makanya jangan lupa subscribe ya, sama klik belnya tuh supaya teman-teman bisa dapat updatean terus ya dari KDI. Jangan lupa juga share ke teman-teman yang lain ya, teman-teman yang pasti punya teman-teman drummer ya yang belajar di manapun gitu, punya teman-teman share deh di sekolah, di kuliah, di kampus, di tempat kerja atau apapun lah gitu ya. Oke, ya sampai di sini. Thank you for watching. Sampai ketemu di video-video lainnya. Hanya di mana? KDI Kelas Drum Indonesia. Bye bye. God bless you all.